Keterangannya sudah panjang lebar. Kami coba hal-hal yang perlu dijawab lagi, tapi melompat-lompat. Saya minta saksinya fokus. Ya. Barang bukti yang saudara terangkan tadi disisihkan mulai tanggal 17 Mei 2022. Kan begitu. Itu barang bukti apa? Bukan yang mulia, disisihkan pada saat diambil itu tanggal 14. 17 itu perintah adalah pertama. Perintah pertama itu kan tanggal tawas. 17. Iya, ganti betul, tawas itu kan. Betul. Nah, tanggal 17 bulan 5 2022. Itu apa? Itu barang yang mau disisihkan adalah barang bukti dari 41,4. Jenis apa itu? Jenis sabu. Sabu itu ya. Kemudian sumber sabu yang saudara sebut 41,3 sekian kilogram itu dari mana sumbernya itu? Itu dari hasil pengungkapan kasus. Hasil pengungkapan kasus dari pengungkapan kasus dari dua tersangka Fadil dengan Roni. Polres mana? Polres Bukit Tinggi. Polres Bukit Tinggi. Saudara ketika itu sebagai Kapolres. Sebagai Kapolres, betul yang mulia. Begitu ya. Nah, itulah sumbernya. Baik. Kemudian di tanggal 17 tersebut untuk diganti, saudara kan melapor. Betul yang mulia. Melapor itu secara langsung bertemu atau lapornya melalui handphone atau WA atau yang lain? Lewat WhatsApp. Kami melaporkan kapan untuk jadwal rilis sebenarnya. Baik. Terus jawabannya tadi untuk ganti sebahagian itu juga melalui WhatsApp ya. Tapi jelas disebut waktu itu ganti sebahagian. Betul yang mulia. Berapa banyak sebahagiannya disebut waktu itu? Waktu itu hanya sebagian saja, tapi saya jawab siap nggak berani jenderal. Oke, siap jenderal ya. Di tanggal 20 itulah mulia. Baik. Kemudian ketika di Hotel Santika tanggal 20. Iya ya. Betul yang mulia. Tanggal 20 itu tadi. Yang menghubungi saudara untuk datang ke Hotel Santika itu siapa? Ajudan terdakwa, Arif Hariwibowo. Arif Wibowo ya. Apa perintahnya waktu itu? Hanya bilang berkenan kemudian menghadap Bapak di lantai 8. Terus ketika bertemu itu di lantai 8 tadi berdua. Betul yang mulia. Berdua ya. Saudara menyebut jangan lupa Singgalang 1. Apa maksudnya itu? Itu pada saat makan malam yang mulia. Itu call sign untuk Kapolda Sumbar. Oh, itu dimakan malam. Saat makan malam yang mulia. Jangan lupa Singgalang 1. Betul yang mulia. Maksudnya Singgalang 1 itu siapa? Singgalang 1 adalah call sign untuk Kapolda Sumbar. Baik, Singgalang 1 itulah yang disebut Kapolda Sumbar ya. Betul yang mulia. Dimaksudkannya terdakwa ini sendiri. Betul. Nah, itu maksudnya ya. Baik. Terus saudara tadi menyatakan bahwa pada tanggal sedikit lagi. Sewaktu saudara menghadap beliau di malam makan malam itu, barang bukti sabu itu di mana waktu itu disimpan? Tanggal 20 itu mulia? Iya. Tanggal 20 di Comment Center mulia? Masih di Comment Center. Ya, betul. Comment Center. Itu ruang yang bersifat amannya cukup rahasia. Aman, betul. Penilaian kami itu paling aman. Baik, kemudian kita lompat lagi sedikit. Kemudian di tanggal 14 Juni 2022 terjadi penggantian 5 kg menjadi tawas. Betul ya mulia. Betul ya. Betul ya mulia. Itu poinnya.
Yang melakukan penggantian itu siapa? Saudara terdakwa Samsul Ma'arif. Baik. Yang menyuruh untuk mengganti itu siapa? Saya yang mulia. Saudara sendiri ya. Yang membeli tawas secara online itu tadi siapa? Terdakwa Samsul Ma'arif yang mulia. Waktu proses penggantiannya saudara lihat? Saya tidak melihat proses penggantiannya, tetapi ketika sudah diambil, saya lihat sudah diganti. Sudah diganti ya. Terus kemudian ketika terjadi pemusnahan dia di 21 Mei, bukan? 15 yang mulia. 15 Juni 2022 pemusnahan. Terdakwa ini hadir. Terdakwa hadir yang mulia. Dilakukan pemusnahan, hanya satu yang dipertunjukkan menurut keterangan saudara tadi, yang satu bungkus yang dipegang oleh terdakwa. Betul yang mulia. Baik. Itu yang dimusnahkan, apakah termasuk yang sudah diganti dengan tawas itu? Betul yang mulia. Sudah diganti. Jadi 30 sabu, 5 tawas itu mulia. Baik, 30 kg sabu, 5 tawas. Betul Itulah yang mulia. dimusnahkan. Yang pengganti tawas itu, bisa dipahami ya, pengganti tawas itu kan sudah diganti tadi 5 kg. Penggantinya waktu itu di mana disimpan? Ada di rumah dinas di kamar saudara terdakwa Samsul Ma'arif yang mulia. Di kamar Samsul Ma'arif ya. Baik. Terjadinya perpindahan dari common center ke sampai rumah dinas, bahkan sampai di kamarnya Samsul Ma'arif itu perintah siapa? Di mana yang mulia? Perpindahan sabu. Tadi kan ceritanya masih di common center. Pindahkan lagi ke rumah dinas, bahkan sampai ke ruangannya Samsul Ma'arif di kamarnya. Itu perintah siapa itu sampai di sana disimpan? Pertama yang 2 peti itu saya perintahkan anggota untuk menurunkan ke ruangan kerja saya dulu yang mulia. Ya. Kemudian setelah itu sudah dihitung dan sebagainya. Kemudian Samsul Ma'arif saya panggil, itu ambil 5 saja. Oh. Itu setelah itu prosesnya di situ sampai dengan ke rumah dinas. Untuk prosesnya daripada penukaran itu saudara terdakwa Samsul Ma'arif yang tahu yang mulia. Artinya awalnya di common center, dipindahkan di ruang kerja saudara. Betul yang mulia. Jadi ditukarnya itu di ruangan kerja saya, Kapolres Bukit Tinggi. Ketika terjadi penukaran, apakah seluruh barang bukti itu, yang seluruhnya tadi, yang sudah dipindahkan ke ruang kerja saudara, dipindahkan ke rumah dinas atau ke kamarnya si Samsul Ma'arif tadi? Hanya 5 saja yang mulia. Hanya 5, sebagian saja yang diambil. 5 saja yang mulia. Langsung ganti. Oke. Ketika pemusnahan itu, kan banyak orang, nggak ada yang curiga. Tidak ada yang mulia. Kalau misalnya pada saat jujur saya katakan kepada saudara terdakwa, Jenderal izin tolong disampaikan ini 30 sabu, 5 tawas, nggak akan ada di sini kita yang mulia. Mohon izin yang mulia. Oke. Baik. Ketika Samsul Ma'arif menggantikan sabu itu menjadi tawas, dipertunjukkan dulu tawas itu kepada saudara? Tidak yang mulia. Tidak ya. Saudara Tidak. percaya? Saya percaya yang mulia. Bisa dibedakan itu yang mana tawas, yang mana sabu? Kalau membedakan, kalau saya lihat dari Google aja yang mulia, tapi kalau fisiknya itu sudah dikeluarkan oleh saudara Samsul Ma'arif, karena dia mesannya 10, karena kan perintahnya minimal 1/4, sesuai WA daripada saudara terdakwa, berarti dia mesennya 10. Nah 5 ini dia musnahkan sendiri yang tawasnya, tapi saya tidak pernah melihat bentuk tawasnya. Dan pada saat penukaran pun saya melihat dalam bentuk seperti ini yang mulia. Jadi saya tidak lihat dalamnya, tapi sudah dalam keadaan seperti itu. Di lakban pakai coklat. Cara bungkusnya enggak, ini kan penggantian. Betul. Enggak mencurigakan, enggak dilaporkan kepada saudara waktu itu sudah saya ganti begini keadaannya, apa laporannya? Kalau melaporkan sudah Samsul Ma'arif sudah, tetapi sudah dalam keadaan tertutup kardus semuanya, yang isinya 5. Selanjutnya dibawa ke Jakarta pada tanggal 22 September 2022. Betul yang mulia. Yang membawa ke Jakarta siapa? Kami berdua yang mulia, saya dengan terdakwa Samsul Ma'arif. Jalan darat. Jalan darat. Itu tadi yang pakai mobil. Betul yang mulia. Sampai di Jakarta kapan? Sampai di Jakarta tanggal 24. Itu hari Sabtu. 24
24. Tanggal 24. Pukul 7 kami berada di Karangtengah. 7 pagi. Seluruhnya yang 5 kilogram dibawa ke Jakarta. Yang 5 kilogram yang kami tukar di mobil, antara mobil saya dengan mobil di Karangtengah. Maksudnya mulai dari Sumatera Barat, Padang itu dibawa yang 5 kilogram. Betul yang mulia. Mobil seluruhnya dibawa ke Jakarta. Betul yang mulia. Terus setelah sampai di Jakarta, kemana itu diserahkan? Kemudian barang yang ada di mobil saya yang 5 kilo itu dipindah ke mobil terdakwa Samsul Ma'arif. Kemudian saya pulang ke Cimanggis, Depok. Pulang ke rumah saudara yang bawa beras Samsul Ma'arif. Betul. Diserahkan kepada siapa itu? Samsul Ma'arif menyerahkan kepada saudari Anita. Kepada Anita. Di Kedoya. Sebelumnya saudara belum kenal sama Anitanya? Tidak sama sekali saya kenal. Saya kenal ketika ditangkap yang mulia. Baru ketika ditangkap. Betul yang mulia. Baik. Terus balik kita sedikit. Di 27 Juni 2022. Ya mulia. Memorinya kembalikan seri. 27 Juni 2022. Terdakwa tadi menyatakan di WA oleh terdakwa. Seperti itu. Supaya menghubungi Linda. Tanggal 23 atau 27? Juni. 23 Juni. 23 Juni. 23 Juni ya. Juni. 23 Kontak. Juni 2022. Terdakwa menyuruh saudara untuk menghubungi Linda. Betul yang mulia. Nomor kontak pertama kali dikirimkan terdakwa pada itu saya. Itu secara langsung perintahnya atau melalui WhatsApp? Baik. Nah, di samping menyatakan menghubungi Linda, Linda ini kan belum saudara kenal. Betul yang mulia. Saudara pertanyakan siapa itu Linda? Makanya sempat saya lama menjawab WhatsApp-nya saudara terdakwa. Karena saya agak debat sendiri dengan saudara terdakwa Samsul Ma'arif. Iya. Yang semula kami pikir ini hanya untuk menyisihkan dan kami berikan. Enggak, pertanyaan saja. Kalau yang lain saya tidak ulang. Kan begitu kan. Ini kan saudara belum kenal Linda. Betul. Disuruh menghubungi Linda. Betul yang mulia. Berkaitan dengan sabu. Atau sudah sering kejadian berhubungan dengan Linda itu? Saya tidak pernah berhubungan sama saudari Linda dan pada saat mengirimkan nomor telepon itu, saudara terdakwa, saya tidak berpikir bahwasanya ini maksudnya apa. Baik, saya lanjutkan. Selain menyuruh menghubungi Linda, apalagi pesan terdakwa terhadap saudara ketika itu di tanggal 23 itu? Tanggal 23 Juni, saudara terdakwa mengirimkan nomor telepon dan saya sampaikan nomor telepon tidak aktif. Bahkan saya kirim video kepada saudara terdakwa bahwa benar tidak aktif, tetapi sekali lagi saudara terdakwa mengirimkan capture chat antara saudara terdakwa dengan saudari Anita. Enggak, bisa kok Mas pakai WA. Sebentar, pertanyaan saya. Apalagi perintahnya kan tadi udah sebut hubungi Linda. Betul kan begitu. Setelah hubungi Linda apa perintahnya? Nah, kemudian saya minta kepada saudara Samsul Ma'arif untuk menjadi figur saya dulu. Kemudian apa sih maksudnya ini? Kemudian terjadilah percakapan antara saudara terdakwa Samsul Ma'arif dengan saudari Linda. Belum sampai ke sana. Karena saya nggak berhubungan yang mulia dengan Anita. Yang mau saya pastikan itu di tanggal 23 Juni, menurut saudara kan terdakwa meng-WA saudara. Betul, untuk menghubungi Linda. Itu ya. Untuk menghubungi Linda dalam rangka untuk apa? Saya nggak tahu awalnya mulia. Nggak tahu maksudnya. Tapi setelah saudara Samsul Ma'arif menjadi figur saya, baru tahu bahwasanya ada sabu 5 kilo. Di sini kami cek di berita acara ini, disuruh menghubungi supaya mengambil barang bukti juga bayar dengan tunai. Itu bagaimana itu? Itu percakapan antara saudara Samsul Ma'arif dengan Anita yang mulia.
Oke. Gitu. Jadi apa yang menjadi percakapan mereka berdua, Arif lapor kepada saya meng-WA kepada saudara terdakwa. Oke, baik. Bisa saya catat di sini. Ada saudara menghubungi Lindanya atau hanya menyuruh Samsul Marif itu? Hanya menyuruh Samsul Marif. Kenapa sampai hanya Samsul Marif? Kan yang dari cerita ini kan yang memerintah itu kepada saudara. Betul yang mulia. Sampai suruh Samsul Marif itu. Kenapa? Pertama, saya tidak kenal siapa Anita. Kalau Sudah? Samsul Marif kenal rupanya Linda itu. Kenal karena dia menjadi figur daripada saya mulia. Oke. Nah, saya supaya perintah ini berjalan, sehingga saya sampaikan pada saudara Mama Arif minta tolong untuk jadi figur Dodi. Sejak awal saya sudah tidak interest dengan hal ini yang mulia. Supaya beliau itu tidak kecewa, tidak marah, sehingga biar ini berjalan. Iya, itu keterangan saudara stres, mau menolak, tapi prosesnya jalan terus. Ya itu yang mulia. Ini persoalannya ini. Karena izin yang mulia, beliau ini pendendam yang mulia. Saya takut. Takut sama dia. Pada saya itu takut yang mulia. Saya hampir depresi pada saya itu yang mulia. Sekali lagi. Takutnya apa? Beliau powerful, perfeksionis, salah satu Kapolda terkaya di Indonesia versi LHKPN tahun 2022. Kemudian beliau mantan ajudan, Wapres. Kemudian jaringan beliau luas, jenderal tercepat yang mulia. Oke. Saya takut yang mulia, saya cuma AKBP yang mulia. Kapolres pun sebegitu takutnya sama Kapoldanya begitu. Iya mulia. Makanya laksanakan ini. Betul yang mulia. Enggak ada maksud atau niat lain. Tidak ada maksud lain, saya cuma hanya takut dan saya menunjukkan loyalitas saya sama beliau. Ternyata hari ini enggak takut. Kalau sekarang saya nggak takut yang mulia. Saya kelakuan yang sebenarnya aja yang mulia. Itu ya. Baik, kita lompati sedikit lagi. Terus yang menyerahkan sabu itu ke Linda adalah Samsul Marif, kan begitu ya? Betul yang mulia. Tahu kapan terjualnya itu kepada orang lain? Dari laporan Samsul Marif kepada saya, di hari itu juga ada satu barang sudah laku sebesar 300 juta. Sebenarnya 400 yang mulia, tapi 50 diambil Anita, 50 diambil kurir. Tanggal 24 itu langsung terjual. Terjual, ada Tahu satu. kepada siapa terjual? Kalau dari Samsul Marif mengatakan bahwasannya Kapolres. Begitu Melalui bilangnya. Kapolres ya. Tapi nggak menyebut siapa namanya. Tidak menyebut siapa. Dan itu yang saya laporkan kepada saudara terdakwa. Terus itu yang satu bungkus, satu kilo. 1 kilo. Yang 4 kilo lagi kemana dibawa? 4 kilo itu tetap di rumah saudari Anita. Anita menetap. Nah, ketika saya laporkan 450 diambil oleh Anita, 50 diambil oleh kurir. Dan disitulah saudara terdakwa, saya nggak suka, orang nggak komit mas, dia bilang 400, tarik barangnya. Tapi satu bungkus sudah terjual. Satu bungkus sudah terjual. Makanya saya laporkan pada saudara terdakwa, satu bungkus tidak bisa diambil lagi jenderal. Dilaporlah satu begitu. bungkus tidak bisa diambil lagi. Betul, sudah yang mulia. terjual. Kemudian yang 4 bungkus, apakah masih tetap di tempatnya Linda atau dibawa kemana? Masih tetap di Linda, kemudian ada perintah dari beliau untuk ditarik mulia, dengan uang 300 juta. Ditarik. Dari rumah Linda. Terus setelah ditarik kemana dibawa? Ke rumah saya mulia. Dibawa ke rumah saudara. Ya. Oke. Uangnya ada dikasih Samsul Marif kepada saudara? Dari Samsul Marif 300 diberikan pada saya. 300 pada saudara. Itu hasil penjualan sabu. Hasil itu. penjualan yang pertama. Terus saudara tukar menjadi Singapura dolar. Betul yang mulia. Bersama dengan Fatullah Adiputra itu Betul. tadi. Betul yang mulia. Ingat kapan penukaran uang itu? Penukaran kalau tidak salah tanggal 26. Di mana dilakukan penukaran? Waktu itu di BCA yang mulia, karena yang saya suruh adalah Fatullah Adi. Dengan alasan saya sampaikan kepada Fatullah Adi,
kalau polisi bawa uang 100 juta untuk nuker, pertanyaan banyak sekali. Oke. Kamu kan udah biasa, saya bilang begitu. Akhirnya tukarlah sama akhirnya, nah, kalau ceritanya itu kita udah dapat kembaliin faktanya dari